Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bersama Bu Vena kita akan belajar matematika tentang bab penaksiran operasi hitung. Nah, kali ini kita akan belajar KD 3.3. Nah, pada bab kali ini yaitu naksir operasi hitung, kita akan mempelajari dua penaksiran ya. Yang pertama adalah penaksiran pada bilangan cacat dan yang kedua adalah penaksiran pada bilangan pecahan. Nah, untuk penaksiran pada bilangan cacat kita akan mempelajari 3 bentuk taksiran, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Untuk penaksiran bilangan pecahan kita akan mempelajari taksiran pada beberapa bentuk pecahan, diantaranya taksiran pecahan biasa dan campuran, taksiran pada pecahan desimal, dan taksiran pada persen. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang penaksiran bilangan cacah. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang taksiran atas atau disebut juga dengan taksiran tinggi. Nah, taksiran atas ini berarti membulatkannya ke atas. Bagaimana ya maksudnya? Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, kita bisa menaksir ke puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Contoh, kita akan menentukan taksiran dari 1753. Di sini, ingat kembali letak dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Coba kamu perhatikan. Di sini ada bilangan 1753. Ingat letaknya. 3 adalah satuan. 5 adalah puluhan. 7 adalah ratusan dan 1 adalah ribuan. Ingat ya. Nah, sekarang kita kembali ke contohnya. Di sini cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Kita taksir ke puluhan terdekat menjadi 1760. Nah, bisa dilihat di sini. Karena di sini kita taksir ke puluhan, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. 1753 puluhannya terletak pada angka 5. 5 adalah puluhan. Yang berubah, yang kita perhatikan adalah puluhannya, berarti angka 5-nya ya. Angka 5 di sini karena disebut taksiran atas atau taksiran tinggi, maka puluhannya kita tambah 1. Sedangkan belakangnya puluhan berarti satuan ya. Itu kita jadikan 0, sehingga puluhan di sini 5 kita tambah 1 menjadi 6, sedangkan satuan di sini adalah 3, kita jadikan 0 sehingga menjadi 1760. Sedangkan jika kita taksir ke ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah ratusannya. Ratusannya di sini adalah angka 7, sehingga angka 7 di sini kita tambah 1 ratusannya. Sedangkan belakangnya yaitu puluhan dan satuan, puluhannya adalah 5 dan satuannya adalah 3, kita jadikan 0, sehingga penaksiran ke ratusan terdekat menjadi 1800. Yang terakhir yaitu ke ribuan terdekat. Yang kita perhatikan adalah ribuannya. Ribuannya di sini adalah 1. Sehingga 1 ini kita tambah 1 menjadi 2 ya. Nah, sedangkan belakangnya yakni ratusan, puluhan, dan satuan kita jadikan 0. Sehingga jika kita taksir ke ribuan dengan taksiran atas atau taksiran tinggi berubah menjadi 2000. Nah, untuk lebih jelasnya, coba sekali lagi Bu Vena akan memberikan contoh dari taksiran atas atau taksiran tinggi. Di sini terdapat bilangan 2039. Ingat letaknya. 9 berarti satuan, 3 puluhan,
nol ratusan, dua ribuan. Kita akan menaksir ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan juga ribuan terdekat. Kita taksir ke puluhan terdekat, berarti yang kita perhatikan adalah puluhannya. Berarti di sini adalah 3. Karena menaksir ke atas, maka 3-nya ini kita tambah 1. Maka 3-nya ini kita tambah 1, dan belakangnya atau satuannya ini kita jadikan 0, sehingga menjadi 2040. Sedangkan yang B, taksiran ke ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah ratusannya. Di sini ratusannya adalah 0, maka 0 ini kita tambah 1, dan belakangnya yaitu ratusan dan satuannya, puluhan dan satuannya kita jadikan 0, sehingga menjadi 2100. Dan yang terakhir adalah kita taksir ke ribuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah angka ribuannya. Di sini adalah angka 2. Ya, sehingga angka 2 ini kita tambah 1, dan angka di belakangnya yaitu berupa ratusan, puluhan, dan satuan 0, 3, dan 9 kita rubah menjadi 0, sehingga taksiran ke ribuan terdekat menjadi 3000. Nah, ini untuk taksiran atas atau taksiran tinggi. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang taksiran bawah atau disebut juga taksiran rendah. Taksiran bawah berarti membulatkannya ke bawah. Nah, bagaimana contohnya? Coba kita perhatikan contohnya. Kita menentukan taksiran dari 2471. Masih tetap harus diingat ya. 1 adalah satuan, 7 adalah puluhan, 4 adalah ratusan, dan 2 adalah ribuan. Coba kita taksir ke puluhan. Ke puluhan terdekat berarti yang kita perhatikan adalah puluhannya, angka 7. Nah, angka 7 karena ditaksir ke bawah, maka dia tetap 7. Dan belakang dari puluhan ini, yakni satuannya, berubah menjadi 0. Sedangkan jika kita taksir ke ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah ratusannya. Ratusannya tetap belakangnya, yaitu puluhan dan satuannya, berubah menjadi 0. Sedangkan jika ke ribuan, maka ribuannya tetap belakangnya, yakni ratusan, puluhan, dan satuannya berubah menjadi 0. Ini disebut taksiran bawah, atau disebut juga, kalau kita lihat di sini berarti tambah turun ya. Dari 2471, jika ditaksir ke puluhan turun jadi 2470. Kalau dijadikan ke ratusan turun menjadi 2400. Jika dijadikan ke ribuan juga turun menjadi 2000. Maka dari itu disebutlah taksiran ini sebagai taksiran bawah atau taksiran rendah. Sebagai contoh, untuk taksiran bawah atau taksiran rendah, di sini ada bilangan 1305. Ingat, 5 sebagai satuan, 0 sebagai puluhan, 3 sebagai ratusan, dan 1 sebagai ribuan. Kita akan menaksir ke puluhan, ratusan, dan ribuan. Kita taksir ke puluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. Puluhannya 0, karena taksiran ke bawah maka tetap 0. Nah, menjadi 1300. Taksiran ke ratusan terdekat, maka yang kita soroti adalah ratusannya. Ratusannya di sini adalah 3, maka 3 akan tetap, dan belakang dari ratusan yaitu puluhan dan satuan akan berubah menjadi 0, sehingga menjadi taksiran ke ribuan terdekat. Ribuan di sini adalah angka 1. Maka karena taksiran bawah, maka satunya tetap, sedangkan belakangnya yakni ratusan, puluhan, dan satuan berubah menjadi 0, sehingga menjadi 1000. Berikutnya adalah taksiran terbaik. Nah,
taksiran terbaik ini ada syaratnya. Dan syaratnya ini harus kamu pahami dan kamu hafal ya, kamu ingat ya. Taksiran terbaik berarti membulatkan dengan ketentuan. Nah, ini kamu ingat-ingat. Jika belakangnya angka 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, 3, atau 4, maka akan ditaksir ke bawah. Dan jika belakangnya itu angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka akan ditaksir ke atas. Nah, lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Kita akan menentukan taksiran dari 3.475. Ingat, 5 satuan, 70-an, 400-an, dan 3.000-an. Ke puluhan terdekat yang kita lihat adalah puluhannya. Puluhan di sini adalah 7. Nah, untuk menentukan taksiran terbaik, maka kita harus melihat belakangnya. Belakang dari puluhan adalah satuan. Satuannya di sini adalah angka 5. Karena di sini angka 5, kita lihat syaratnya. 5, 6, 7, 8, 9. 5 termasuk yang ada di sini ya. Maka akan kita bulatkan, akan kita taksirkan ke taksiran atas sehingga menjadi seperti ini. Karena satuannya 5, kita taksir ke atas. Kalau ditaksir ke atas berarti puluhannya ditambah 1 sehingga menjadi 3.480 ya. Ketika kita taksir ke ratusan terdekat, maka yang kita lihat adalah ratusannya. Ratusannya adalah 4. Nah, di sini kita lihat belakangnya. Belakangnya berarti puluhan ya. Puluhannya ini berupa angka 7. Kita lihat di sini. Angka 7 termasuk yang ada di sini berarti kita taksir ke atas. Ditaksir ke atas berarti ratusannya ditambah 1. Berarti 4 ini ditambah 1 menjadi 5. Seperti ini. Sedangkan yang terakhir kita rubah ke ribuan terdekat. Ribuannya adalah angka 3. Kita perhatikan belakang angka ribuan berarti ratusan. Angka ratusannya adalah angka 4. Angka 4 di sini berarti termasuk yang ini ya, yang merah ini ya. 1, 2, 3, 4, maka akan ditaksir ke bawah. Kalau ditaksir ke bawah berarti angka ribuannya tetap, tetapi belakangnya berubah menjadi 0. Jadi 3 ini tetap, yang lain berubah menjadi 0, jadi 3.000. Nah, coba untuk lebih jelasnya sekali lagi kita perhatikan contoh taksiran terbaik. Di sini terdapat bilangan 2.725. Ingat, 5 adalah satuan, 2 adalah puluhan, 7 adalah ratusan, 2 adalah ribuan. Kita akan menaksir ke puluhan, ratusan, dan ribuan. Kita taksir ke puluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. Puluhannya di sini angka 2 ya. Setelah itu kita perhatikan belakangnya, yaitu satuannya angka 5. Ingat tadi syaratnya 5, 6, 7, 8, 9, maka kita jadikan taksiran ke atas, yaitu puluhannya kita tambah 1 sehingga menjadi 2.730. Nah, sekarang coba kita taksir ke ratusan terdekat. Ratusan berarti kita perhatikan ratusannya, yakni angka 7. Setelah itu kita perhatikan belakangnya, angka belakangnya, yaitu puluhan. Di sini puluhannya adalah angka 2. Karena 2 ini 1, 2, 3, dan 4 harusnya dibulatkan menjadi taksiran rendah, maka 7-nya menjadi tetap, sedangkan puluhan dan satuannya berubah menjadi 0 sehingga menjadi 2.700. Dan yang ketiga adalah menaksir ke ribuan terdekat. Ribuannya di sini adalah angka 2. Setelah itu kita perhatikan belakangnya. Belakangnya adalah angka 7. Ingat, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 7 ini termasuk ke dalam taksiran yang harus ditaksir ke taksiran atas, sehingga 2-nya harus ditambah 1 menjadi 3.000. Nah, sampai di sini taksiran
atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, sekarang coba kamu kerjakan latihannya ya. Nah, coba temukan taksiran atas, bawah, dan terbaik dari bilangan yang sudah ada di tabel berikut. Di sini Bu Vena akan memberikan contoh biar kamu tidak kebingungan. Di sini terdapat bilangan dan terdapat perintah mana yang akan kamu taksir. Nah, jika nomor 1 ini ada bilangan 1453 dan kamu disuruh menaksir puluhannya, ya, puluhannya kamu rubah dalam taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik, maka nah seperti ini. Kita soroti hanya puluhannya saja untuk mencari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaiknya. Sama halnya dengan soal-soal berikutnya. Jadi ini kamu soroti puluhannya, ini kamu soroti ratusannya, ini juga disoroti ratusannya, yang terakhir disoroti ribuannya. Kamu bentuk dalam taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Udah ya, coba kamu tulis di buku tulismu, kemudian kamu kerjakan dengan teliti. Nah, untuk penaksiran bilangan pecahan atau yang kedua, kita sambung ke bagian kedua pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian materi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar.